Coba ingat-ingat, berapa kali kamu mengurungkan niat hanya karena takut dihakimi? Berapa banyak ide yang kamu simpan rapat-rapat karena khawatir tidak ada yang suka? Atau berapa kali kamu mematung di depan cermin, mengkritik setiap lekuk tubuhmu? Padahal tidak ada seorang pun yang peduli. Ada satu makhluk yang tidak pernah peduli dengan semua itu. Mereka berjalan dengan santai, melakukan apapun yang mereka mau, dan tidak pernah mencari persetujuan dari siapapun. Mereka adalah kucing. Mungkin terdengar aneh, tapi kita bisa belajar banyak tentang seni cuek dari mereka. Lihatlah seekor kucing. Mereka bisa tidur di mana saja, kapan saja, dan dalam posisi apapun. Di atas lemari, di bawah kursi, bahkan di tengah-tengah kekacauan. Mereka menutup mata dan benar-benar melepaskan diri dari dunia. Bagi mereka, tidak ada konsep nanti atau seandainya. Mereka hanya ada di momen itu. Sekarang, coba ingat-ingat dirimu. Saat kamu berbaring di kasur, apakah pikiranmu benar-benar istirahat? Atau justru sibuk memutar ulang percakapan yang tidak mengenakan, mencemaskan proyek yang belum selesai, atau menyesali kesalahan kecil yang tidak penting? Mungkin kamu sedang mencoba tidur, tapi otakmu terus-terusan berteriak, apa yang akan terjadi besok? Kenapa tadi aku bilang begitu? Apa kata orang nanti? Tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu berkelana kemana-mana. Kita begitu terbebani oleh masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Sampai-sampai kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir di momen ini. Kita menjalani hidup seperti robot yang terus bekerja, tanpa pernah mematikan tombol proses. Kucing mengajarkan kita sebuah seni yang hilang, seni mengambil jeda. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa khawatir. Kadang, yang kita butuhkan hanya mematikan pikiran sejenak, mengambil jeda, dan benar-benar hadir. Rasakan napasmu, dengarkan suara di sekitarmu, dan sadari bahwa saat ini, kamu aman. Inilah cara untuk mengisi ulang energi mental kita. Sama seperti kucing yang mengisi ulang energinya lewat tidur siang tanpa beban. Coba perhatikan kucing. Mereka tidak pernah melakukan trik-trik yang aneh untuk mendapatkan tepuk tangan atau pujian. Mereka tidak perlu posting foto yang estetik untuk mendapat like. Tidak perlu meniru gaya kucing lain agar dianggap keren. Dan tidak peduli seberapa banyak pengikut yang mereka miliki. Mereka hanya melakukan apa yang mereka suka. Berjemur di bawah sinar matahari, mengejar kupu-kupu, atau berguling-guling di lantai. Dan mereka bahagia dengan itu. Kebahagiaan mereka datang dari dalam. Dari hal-hal sederhana yang membuat mereka nyaman. Pikirkan tentang kita. Seringkali, kebahagiaan kita bagaikan roller coaster yang dikendalikan oleh orang lain. Pagi ini kita merasa percaya diri. Tapi satu komentar negatif di media sosial bisa langsung menjatuhkan mental kita. Kita sibuk membangun citra yang sempurna di depan layar, tersenyum saat hati menangis, berpura-pura sukses saat sedang terpuruk. Kita menginvestasikan seluruh energi kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal pada akhirnya, kita hanya merasa lelah dan kosong. Kucing mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana namun kuat. Kebahagiaan sejati tidak bisa diunduh atau dibeli, tapi harus diciptakan dari dalam. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Jika kamu suka sesuatu, lakukan saja. Berhenti menunggu izin atau tepuk tangan dari siapapun. Satu-satunya validasi yang kamu butuhkan adalah dari dirimu sendiri. Jangan biarkan jumlah like atau komentar mendefinisikan siapa dirimu. Bahagialah dengan dirimu apa adanya, karena pada akhirnya, kamu tidak hidup untuk mengesankan siapapun, melainkan untuk menjalani hidupmu sendiri. Kucing adalah makhluk yang mandiri. Mereka bisa berburu, merawat diri, dan tidak selalu bergantung pada manusia untuk merasa aman atau bahagia. Tentu, mereka suka dibelai dan dimanjakan. Tapi mereka juga sangat menghargai waktu dan ruang pribadi mereka. Mereka tahu cara berdiri di atas kaki sendiri. Seekor kucing tidak akan menempel padamu setiap saat. Ia bisa pergi dan menikmati kesendiriannya tanpa merasa takut atau cemas. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita merasa hidup kita tidak utuh tanpa kehadiran orang lain. Kita bergantung pada pasangan, teman, atau bahkan keluarga untuk mengisi kekosongan. Kita sering merasa tidak lengkap jika tidak berada dalam sebuah hubungan. Ketakutan akan kesepian seringkali mendorong kita untuk menerima pertemanan yang tidak tulus atau bertahan dalam hubungan yang tidak sehat.
Hanya karena kita takut sendirian, kita menjadi seperti bayangan orang lain, selalu mengikuti, selalu mencari validasi dari kehadiran mereka. Kucing mengajarkan kita bahwa mandiri bukan berarti kita tidak butuh siapapun, tapi kita tahu cara berdiri di atas kaki sendiri. Jangan jadikan kesendirian sebagai musuh, tapi sebagai kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kucing tidak pernah merasa kesepian. Mereka menikmati waktu sunyi mereka. Belajarlah dari mereka untuk menikmati kesendirian. Kondisi di mana kamu merasa nyaman dan damai dengan dirimu sendiri. Latih dirimu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai sendirian. Nikmati jalan-jalan tanpa perlu ditemani, atau cukup duduk dan menikmati kopi dalam diam. Sadari bahwa kamu sudah utuh dari awal. Kamu tidak butuh orang lain untuk melengkapi dirimu, melainkan untuk berjalan bersamamu. Ketika kamu bisa menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, itulah saat kamu benar-benar bebas. Saat seekor kucing mencoba melompat ke atas meja dan gagal, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak merenung, tidak mengkritik diri sendiri, dan tidak merasa harga dirinya hancur. Mereka hanya melihat ke meja itu lagi, mungkin menjelati cakarnya sebentar, lalu mencoba lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak tenggelam dalam penyesalan atau rasa malu. Bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita gagal, kita seringkali menganggapnya sebagai hukuman. Kita tenggelam dalam penyesalan. Seharusnya aku tidak melakukan itu, atau kenapa aku sebodoh ini? Kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri, sampai akhirnya takut untuk mencoba lagi. Kegagalan terasa seperti sebuah label yang melekat pada diri kita, membuat kita ragu untuk melangkah maju. Kita membiarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh potensi diri kita. Kucing mengajarkan kita sebuah pelajaran krusial. Kegagalan tidak membuatmu gagal. Kucing melihat kegagalan sebagai umpan balik, sebuah informasi yang memberitahu mereka bahwa ada yang perlu diperbaiki. Bukan sebuah tanda bahwa mereka tidak berharga. Berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Lihatlah sebagai sebuah momen untuk belajar dan bangkit kembali, tanpa perlu terlalu memikirkannya. Ingat, setiap orang yang sukses pasti pernah merasakan kegagalan. Yang membedakan mereka adalah cara mereka bangkit, bukan cara mereka jatuh. Jadi, lain kali kamu gagal, jangan salahkan dirimu. Cukup jilati lukamu sebentar, lalu coba lagi. Pernahkah kamu melihat seekor kucing yang sedang menikmati sinar matahari? Mereka tidak memikirkan tentang makanan yang akan mereka makan nanti, atau apakah mereka akan berhasil menangkap tikus. Mereka hanya ada di sana, merasakan kehangatan yang memanjakan tubuh mereka, dan mendengarkan suara hembusan angin. Mereka benar-benar hadir di momen itu. Pikirkan tentang kita. Kita seringkali terjebak dalam overthinking, tentang masa lalu atau cemas tentang masa depan. Sehingga kita kehilangan kebahagiaan yang ada di depan mata kita. Kita sedang makan malam bersama keluarga, tapi pikiran kita sibuk membalas email kantor. Kita sedang berjalan santai, tapi otak kita sibuk menyusun rencana liburan yang bahkan belum pasti. Kita terus-menerus hidup di masa lalu atau masa depan yang sebenarnya tidak ada. Kehidupan kita yang sesungguhnya, saat ini, detik ini, seringkali kita lewatkan begitu saja. Kucing mengajarkan kita sebuah seni yang paling sulit, seni hadir sepenuhnya. Berhenti membiarkan masa lalu membebani dan masa depan membuatmu cemas. Latih dirimu untuk fokus pada saat ini. Lakukan hal sederhana, tapi dengan penuh kesadaran. Rasakan air saat mandi, nikmati setiap gigitan makanan, atau dengarkan musik tanpa distraksi. Kehidupanmu yang sesungguhnya ada di sini. Ketika kamu bisa benar-benar hidup di saat ini, kamu akan sadar bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah ada di sekitarmu, menunggu untuk dirasakan. Jadi, jika kamu merasa berat, jika overthinking mulai menggerogoti, dan jika kamu terus-menerus merasa tidak cukup, coba sesekali amati kucing di sekitarmu. Lihatlah bagaimana mereka bisa terlelap tanpa beban, bagaimana mereka bahagia tanpa butuh pengakuan, bagaimana mereka nyaman dengan kesendirian, dan bagaimana mereka bangkit kembali setelah setiap kegagalan, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka adalah guru terbaik dalam seni cuek dan hidup damai. Selama ini, kita terlalu sibuk hidup di dunia yang diciptakan oleh orang lain. Dunia di mana validasi sosial menjadi mata uang,
Di mana kegagalan adalah aib, dan di mana kita harus selalu terlihat sibuk agar merasa berharga. Mulai sekarang, cobalah berlatih untuk menjadi sedikit lebih kucing. Lepaskan beban, terima dirimu apa adanya, dan hiduplah dengan caramu sendiri. Jadikan kegagalan sebagai lompatan, bukan sebagai akhir. Nikmati kesendirianmu, karena di sanalah kamu bisa benar-benar menemukan dirimu. Sadari bahwa kamu sudah utuh dari awal, karena pada akhirnya, satu-satunya validasi yang kamu butuhkan adalah dari dirimu sendiri, bukan dari dunia di luar sana. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.